Baik, selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Presentasi saya di bahasa Inggris, tapi saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama saya mau mengucapkan kembali selamat untuk apa yang telah dicapai bersama-sama pada hari ini. Merupakan sebuah pencapaian dari perjalanan yang cukup panjang ya, untuk Indonesia khususnya. Tapi paling tidak hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, serta mengakui bahwa suatu langkah penting telah dicapai, dan ini semua dapat terjadi karena kita semua bekerja bersama dengan baik. Jadi aplaus untuk kita semua kembali. Oke, apa yang ingin saya presentasikan pada siang hari ini, judul utamanya adalah One Health, One Welfare, tapi saya ingin lebih berfokus kepada the role of animal welfare in disease prevention and control. Apa sebenarnya peran daripada animal welfare ataupun kesrawan dalam penanganan penyakit di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita ada beberapa provinsi dan 26 atau 27 sekarang itu semuanya mengalami apa yang disebut sebagai daerah wabah rabies. Saya sendiri saya bekerja di Bali dan selama ini saya lebih berfokus kepada program-program pengendalian rabies berbasiskan kesrawan di Provinsi Bali. Saya melihat ada beberapa teman-teman di sini yang saya yakin juga mengetahui kondisi daripada rabies di Bali. Berdasarkan laporan pemerintah, hari kemarin setelah diadakan workshop, maka ini adalah kondisi daripada rabies di Bali pada saat ini. Teman-teman bisa melihat semua dari bulan Januari sampai bulan November tahun 2022 sudah ada total kasus 597 kasus rabies. Untuk jumlah desa tertularnya, dari semua desa di Bali ada 597 desa dan 132 desa itu ada kasus berulang dan jumlah desa tertular 270. Kalau teman-teman mengingat di tahun 2008 ketika Bali pertama kali terkena rabies, di tahun 2008 baru ada sekitar 6 jumlah korban jiwa di tahun 2008. Tetapi di tahun 2022 dalam 1 tahun sudah ada sekitar 16 kasus korban jiwa yang ada di Bali. Sangat tinggi dalam waktu 1 tahun dibandingkan pertama kali provinsi tersebut mengalami kasus rabies. Tidak hanya korban jiwa, tapi sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh WHO, rabies adalah juga economical burden, yang artinya ada kos-kos ataupun beban-beban lainnya yang dihasilkan oleh kasus rabies. Tidak hanya masalah penyakit, tidak hanya masalah kesehatan, tetapi ini juga adalah financial burden untuk daerah yang mengalami penyakit ini. Di tahun 2019 ada sebuah jurnal dikeluarkan dan dikatakan di sana bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2011, ini perkiraan di tahun tersebut, sudah dihabiskan dana sekitar 336, miliar hanya untuk mengendalikan penyakit rabies di provinsi ini. Jumlah yang sangat-sangat tidak sedikit, bukan? Oke, itu adalah kondisinya. Tetapi apakah saat ini kita punya peluang untuk mengendalikan penyakit ini dan apakah peran daripada animal welfare dalam pengendalian penyakit? Dari awal presentasi kita telah mendengarkan bahwa ada satu konsep yang kita sebut dengan konsep One Health, di mana kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan merupakan sebuah bagian yang terpadu sesungguhnya. Dan jika ketiga elemen ini dapat dijadikan satu dan dijalankan dengan baik, hasilnya akan sangat luar biasa. Itulah kenapa di tahun 2016 bekerja sama dengan Universitas Udayana pada waktu itu, didesainlah sebuah program yang bernama Program Dharma. Secara sederhananya, Program Dharma adalah merupakan program One Health, integrasi daripada lingkungan, hewan, dan juga manusia, yang didesain untuk menciptakan sebuah program yang efektif tapi juga sustainable. Artinya tidak hanya sebuah program yang sekali jalan habis itu hilang, tapi didesain dari awal supaya program ini bisa menjadi program yang independen, di mana program ini akan terus berkelanjutan. Karena dalam penanganan penyakit tidak cukup penanganan cuma sekali,
Tapi para dokter-dokter hewan di sini khususnya sangat mengetahui bahwa perlu penanganan berkelanjutan. Baik, program Dharma mengambil sebuah konsep yaitu merupakan program pemberdayaan masyarakat desa. Kita mengambil level desa untuk menuju Bali Sehat Bebas Rabies. Kenapa baru Bali? Karena pertama kali program ini dijalankan itu dipilotkan di daerah Sanur. 3 desa. Daerah Desa Sanur Kaje, Kelurahan Sanur, dan Desa Sanur Kau. Apa saja yang dilakukan? Sederhana, data collection. Apa pentingnya data collection? Sesuai dengan pemahaman epidemiologis, untuk pengentasan rabies dalam sebuah area, maka minimum 70% daripada total populasi anjing harus tervaksinasi. Pertanyaannya, how do we know if we achieve 70% if we do not know the total population? Easy, right? Karena sering kali kita based on assumption. Saya ambil contoh, ketika tahun 2016, ketika pertama kali program Dharma dijalankan daerah Sanur, asumsi warga ataupun desa adalah sekitar 3.100 ekor anjing di 3 desa. Tapi setelah diadakan sensus, mapping, door-to-door engagement, kita menggunakan Kobo Toolbox, sistem online, ternyata daerah Sanur ada punya 6.200 ekor anjing, twice. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika diasumsikan bahwa sebuah daerah sudah tervaksin 70%, menggunakan population based on assumption, it is not true. Karena bagaimana mungkin 70% daripada 3.000 asumsi awal, ternyata jumlah anjingnya adalah double. Kalau 70% tidak tercapai, maka bagaimanakah pengendalian rabies dapat tercapai di daerah tersebut? Selain data collection, apalagi kita juga menggunakan sosialisasi, edukasi. Kita adakan event reguler yang namanya HEALTH. Apa itu HEALTH? Spay neuter, Humane Population Management. Artinya kita mengatur populasi anjing supaya stabil. Apa kegunaannya? Let's say Anda punya 100 ekor anjing di sebuah desa. 70%-nya adalah 70. We want to maintain that 70 numbers, right? Kita mau pastikan bahwa 70 ekor anjing yang sehat dan tervaksinasi itulah yang menjaga areanya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan stabilitas populasi, let's say 1 ekor anjing bisa melahirkan 2 kali dalam setahun. Kalau tidak ada spay neuter, tidak ada sterilisasi, maka di tahun berikutnya sudah berkurang lagi 70% ataupun pencapaian vaksinasinya. Sehingga penting untuk memberikan akses to resource untuk ke masyarakat. Karena seringkali seperti ini, kita seringkali sebagai sebuah kelompok pecinta hewan atau kesrawan, kita datang ke masyarakat, kita bilang bahwa A, B, C, dan D. You need to do this, this, and this, and this. But we didn't provide them with access to resources. It's not going to happen. Setiap intervensi yang kita lakukan dalam level masyarakat, jika tidak membangun masyarakatnya, maka itu adalah hal yang sia-sia. You need to build the capacity of the villagers, the communities. It's a must. Oke. Ketika diadakan, pertama kali ketika kita mengadakan gap assessment, apa sih sebenarnya permasalahan di Bali dalam penanganan rabies? Ada sebuah jurnal yang dilakukan oleh partner kerja kami di Udayana, bisa diakses data di sini. Dikatakan seperti ini, bahwa sistem surveillance belum ada sistem pendataan yang akurat terhadap data jumlah anjing. Vaksinasi anjing, sistem vaksinasi masih tersentral. Artinya masih mengharapkan orang untuk mampu membawa anjingnya ke titik pusat vaksinasi. Di Bali, teman-teman, sangat susah. Bagi yang pernah ke Bali, Anda bisa membayangkan bagaimana anjing-anjing yang biasanya dibebaskan untuk ditangkap kemudian dibawa ke sebuah sentral. Sangat susah, sangat susah. Seringkali digunakan bahasa atau term yaitu anjing liar. Tahukah Anda dari 6.200 ekor anjing yang kami data di Sanur pada waktu itu, based on mapping, door-to-door engagement, tahukah Anda ada berapa ekor anjing yang tidak berpemilik? Ada yang mau menebak? 190 ekor saja dari 6.200. Almost 90% of the dogs that they saw roaming free at the beach area near the hotels, they all have owners. Permasalahannya bukanlah itu anjing liar, itu adalah anjing yang ditelantarkan. That's a different terms. Karena kalau anjing liar artinya Anda akan melihat anjing itu di hutan-hutan, nggak berpemilik.
Tapi kalau anjing yang ditelantarkan, berbeda. Pagi dia main di pantai sama teman-temannya, pulang dia punya rumahnya. Satu pengalaman, kami datang ke sebuah rumah, kami tanya, ibu punya berapa ekor anjing? Saya punya 3. 3 ibu, iya. Di mana anjingnya? Lagi main di pantai. True story. True story. Oh berarti anjingnya nanti kapan pulang? Nanti sekitar jam 5, jam 6 ketika sudah mulai gelap, dia akan pulang. Kenapa kami tanyakan kenapa jam pulang? Karena kami harus ambil foto setiap anjing yang kami data. Jadi kami janjian dulu sama ibunya. Oke ibu, nanti jam 6 kader desa kami akan datang kembali untuk mengambil foto daripada anjingnya. Itulah 90% lebih anjing-anjing itu berpemilik semuanya. Oke. Teman-teman pasti sudah tahu inilah. Ketika orang mulai merawat anjingnya, maka kesejahteraan anjing terjaga. Ketika kesejahteraan anjing tercapai, Anda akan memiliki apa yang namanya dog population stability. Dan kalau populasi anjing stabil terjaga, Anda bisa mencapai namanya rabies control. Ketika there is no rabies, healthy environment. Sederhana bukan? Tapi ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, apa yang kami sebut dengan cycle of intolerance. Cycle of intolerance adalah seperti ini. Ini yang Anda akan temukan di masyarakat. Pikirkan sebuah kondisi di mana anjing-anjing, bilang saja, mereka membuat kerusuhan di sebuah area. Entah mereka buang kotoran sembarangan, tetangga akhirnya berantem, itu anjing kamu, bukan itu anjing kamu, terus seperti itu. Ketika anjing-anjing causing problems, maka muncullah sebuah situasi di mana tidak adanya toleransi atau intolerance for dogs. Kenapa? Karena masyarakat tahunya anjing-anjing hanya bisa buat masalah. Ketika terjadi intolerance for dogs, maka orang atau masyarakat setempat, mereka akan mulai tidak peka lagi terhadap apa yang namanya kondisi kesehatan anjing yang buruk. Saya ambil contoh. Ketika Anda sehari-hari terbiasa melihat anjing yang sakit, kurus, dan kelaparan, Anda lihat itu terus, maka Anda akan build up mentally bahwa that's a normal situation. Anda mengerti maksud saya? Jadi secara otomatis Anda tidak sadar bahwa kita mengembangkan sebuah sikap mental di mana kondisi anjing yang sakit, kurus, tersiksa, that's a normal thing. Apa yang terjadi jika itu sudah ada fenomena seperti itu? Maka orang tidak lagi peduli terhadap kesehatan anjing. Ketika orang tidak ada lagi yang peduli, kondisi berikutnya adalah anjing akan berusaha bertahan hidup dengan sendirinya. Why? Ya karena nggak dapat makan di rumah, nggak dapat perlindungan di rumah, nggak dapat air, mereka akan keluar mencari makanannya sendiri. Di mana biasanya berkumpul? Tempat sampah. Ketika anjing-anjing berkumpul tempat sampah, apa yang terjadi? Problems caused by dogs. Anda lihat itu siklusnya. Terus menerus seperti itu. Something must be done to stop this cycle of intolerance to happen. Dan ini adalah tugas Anda dan saya. Karena kitalah yang paling tahu mengenai subjek animal welfare, bukan? Kita punya tugas edukasi yang sangat besar sekali sebenarnya. Hal lain yang ingin kami sampaikan adalah, ini adalah bentuk pendataan daripada yang kami lakukan. Pendataan di program Dharma, kami bisa mengetahui setiap titik itu ada GPS koordinatnya. So we know how many dogs, is the dogs vaccinated, is the dog not vaccinated. Dan itu bisa diakses di Google Map. Jadi ketika sebuah desa menjalankan program ini, maka desa memiliki akses kepada sebuah sistem pendataan di mana pendataan ini dapat dijadikan sebagai sebuah dasar bagi seorang pemimpin desa mengambil keputusan. Contohnya, jika ada kasus gigitan, di mana tergigitnya? Daerah sini. Oke, daerah tersebut ada berapa ekor anjing? Ada 1, 2, 3. Kami tunjukkan fotonya. Yang mana Bapak yang menggigit? Oh, yang ini. Kenapa penting? Karena di Bali, jika kita tidak bisa membuktikan status vaksinasi daripada anjing yang menggigit, maka korban tidak mendapatkan VAR. Jadi korelasi antara data yang tepat, tahu mengenai informasi yang tepat, dapat membantu menyelamatkan nyawa ataupun jiwa seseorang.
Oke, waktu saya sudah mau hampir habis, tapi ini yang saya mau tutup. Semua pencapaian-pencapaian tadi dalam sebuah program yang kami jalankan tentunya memiliki resiko. Apa resiko-resikonya? Apa resiko-resiko yang bisa mengurangi keberhasilan sebuah program intervensi di masyarakat? Ada banyak. Contohnya, anjing yang tervaksinasi tereliminasi kembali, normal. Yang kedua, dog meat trade. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perdagangan daging anjing dapat juga berpengaruh terhadap suksesnya program pengendalian rabies di sebuah tempat. Kenapa? Anjing-anjing yang tervaksin diambil, dicuri, dimakan, otomatis herd imunitasnya berkurang. Itu korelasinya. Ada banyak yang lain, seperti misalnya nggak ada VAR, no control education. Kami memahami risiko-risiko ini, itulah sebabnya dalam setiap daerah program Dharma yang kami lakukan, kami selalu mengincar hasil akhir dalam bentuk regulasi. Kita mengetahui bahwa Bali memiliki dua tipe pemerintahan desa, desa adat dan juga desa dinas. Di Indonesia hanya ada dua provinsi yang memiliki dua aturan seperti ini, desa adat, yaitu di Papua dan juga di Bali. Itulah sebabnya untuk memastikan bahwa setiap pencapaian, ekspektasi, outcome yang kami sudah hasilkan terjaga, maka harus ada elemen bordering untuk sustainabilitasnya. Apa itu? Regulasi. Dan jujur saya belajar banyak ini dari mentor saya, Ibu Wiwi. Beliaulah yang mengajarkan saya banyak hal mengenai hal ini. Karena Bapak Ibu sekalian, apapun program Anda, jika itu bagus, tapi jika itu tidak membangun masyarakat, sia-sia. Oke, masyarakat tersadarkan, masyarakat aware. Apa yang memastikan supaya masyarakat continue untuk melakukan hal yang benar adalah regulasi. Anda membutuhkan regulasi, tetapi tentunya regulasi itu harus disesuaikan dengan masyarakat setempat. Apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai. Di Bali contohnya ada yang namanya aturan desa adat, Prarem. Anda bisa lihat larangan-larangannya. Di sana masyarakatlah yang setuju, tidak lagi makan anjing, tidak lagi menelantarkan, tidak menganiaya, tidak membunuh. Masyarakatnya yang memutuskan. Bukan tidak cukup hanya pressure dari luar, tapi masyarakat harus paham dan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Itu desa adat. Tetapi bagaimana dengan desa dinas? Desa dinas pun juga sama. Di Bali saat ini sudah ada peraturan desa dinas dengan elemen-elemen yang sama. No dog meat, tidak penelantaran anjing, tidak penganiayaan, tidak membunuh. Masyarakat yang memutuskannya. Itulah mengapa program yang berusaha kami jalankan adalah program pemberdayaan masyarakat. Hewannya di mana? Hewan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Manusia yang harus melindungi hewan-hewan itu. Itulah mengapa manusia yang harus diatur, bukan hewannya. Manusia diatur melalui regulasi, manusia diberdayakan melalui peningkatan kapasitas. Ini tugas kita semua bersama. Terima kasih.